Chedea Pizza Chicken Nugget. Lezatnya ayam, lembutnya ikan dalam satu gigitan. Aku expect sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Saudara, 352 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengecek langsung kondisi para pelajar ini. Siswa korban keracunan diduga akibat menyantap menu makan bergizi gratis kini menjadi 352 orang, saudara. Kepala Badan Gizi Nasional mengecek langsung kondisi ratusan pelajar korban keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ia menyatakan dugaan keracunan siswa dikarenakan SPPG baru beroperasi sehingga belum terbiasa menyediakan porsi dalam jumlah besar. Baru ya, dan memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya akan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengungkapkan, saudara, 85 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Bandung Barat ternyata belum memiliki sertifikat layak higienis dan juga sanitasi atau SLHS. Pasca keracunan siswa, Bupati Bandung Barat pun bersama dengan petugas gabungan mendatangi SPPG, yaitu yang berada di Makmur Jaya di Kampung Cipari, daerah Cipongkor. Bupati Bandung Barat mengatakan saat ini dapur SPPG Makmur Jaya dihentikan operasionalnya pasca keracunan siswa. Dan khusus untuk dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk kita lakukan investigasi. Dari data yang saya dapat ada 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Kepala Staf Presiden KSPM Kodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program makan bergizi gratis MBG. Kodari bilang berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional atau BGN, Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi melaporkan ada lebih dari 5.000 siswa yang tercatat mengalami keracunan. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Indonesia Corruption Watch ICW meminta pemerintah segera menghentikan program makan bergizi gratis dan juga mengevaluasi total karena dinilai banyak masalah. Menurut ICW, Kementerian Pertahanan sebagai mitra MBG merupakan kekeliruan karena dalam program MBG juga harus mengutamakan soal nilai gizi yang diberikan kepada penerima manfaat. ICW meminta agar program MBG segera dievaluasi. Memilih mitra kementeriannya saja sudah keliru. Dia memilih mitra Kementerian Pertahanan yang dimana akhirnya mencetak sarjana penggerak pertumbuhan Indonesia SPPI yang sistem pendidikannya pun juga sistem pendidikan militer yang justru malah bukan belajar soal konteks gizi dan lain sebagainya. Itu sudah sangat keliru. Jadi untuk program MBG ini dihentikan, kemudian dievaluasi total karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak gitu ya, dan dibaca oleh segelintir elit untuk promosi politik. Lebih dari 300 siswa mengalami keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Dinda Farah dan juga juru kamera Reza Pratama. Dinda,
Jadi sampai kapan MBG ini atau tanggap darurat ini, atau maksud saya adalah kejadian luar biasa ini kemudian berlaku, dan apa kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Baik saudara. Saat ini korban mendapatkan perawatan dari beberapa lokasi penanganan, yakni RSUD Cililitan dan juga RSUD Cililin dan RSIA Anugrah. Saat ini kondisi para korban ada beberapa yang sudah membaik dan juga ada beberapa yang masih dalam masa perawatan. Lalu sebanyak 352 siswa dari berbagai jenjang pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK itu menjadi korban dari keracunan makanan bergizi gratis, begitu saudara. Dari keracunan makanan bergizi gratis usai menyantap MBG pada hari itu. Lalu saat ini Kepala Badan Gizi Nasional mengecek adanya ratusan pelajar korban dari keracunan MBG atau makanan bergizi gratis ini di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dinilai bahwa pihak dari SPPG atau Dapur SPPG, Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi, di sana adanya keteledoran ataupun dari adanya tidak adanya sertifikasi laik, sehingga Dapur SPPG ini dihentikan sementara. Dan lalu dari pemerintah sendiri, dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau JJ Rici Ismail menetapkan bahwa status kejadian luar biasa KLB pasca keracunan massal ini terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih lengkapnya, berikut pernyataan dari Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail. Dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu. Dan lalu saat ini Badan Gizi Nasional atau BGN masih melakukan investigasi terkait kasus keracunan massal makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan dengan kasus ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dinda Farah dan juga juru kamera Reza Pratama melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kesorotan selanjutnya, saudara, terkait dengan 10 warga terluka dalam penyerangan terhadap warga adat daerah Sihaporas yang sedang berkumpul di sebuah posko di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Polisi membekukan aktivitas di lokasi konflik. Dari video rekaman warga, sekelompok orang mengenakan baju hitam dan menggunakan helm serta membawa tongkat kayu datang menyerang warga yang sedang berkumpul di posko di wilayah adat mereka di Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Senin lalu. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Tanah Batak mencatat, kelompok itu merusak kendaraan posko dan rumah masyarakat adat. Akibat serangan ini, 10 orang terluka, 9 diantaranya dirawat di rumah sakit. Tetapi ini sudah yang beberapa kalinya masyarakat menghadapi kekerasan. Pada hari ini ada sekitar 33 orang yang mengalami kekerasan. 10 orang diantaranya sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Salah satu korban kekerasan yang dirawat di rumah sakit merupakan seorang mahasiswi dari Institut Pertanian Bogor yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi. Setelah kejadian, seorang pastor turut membantu membawa korban ke rumah sakit. Itu tadi juga, dikira LSM, padahal dia sedang membuat penulisan skripsi di tempat itu dan dia dipukuli. Sekarang dia sedang trauma, jadi dia masih menolak untuk dikunjungi. Pasca kejadian, Kapolres Simalungun menjenguk korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Kota Pematang Siantar. Polisi kini membekukan aktivitas di lokasi konflik. Kami juga tadi sudah melaksanakan kegiatan pertemuan dengan pihak TPL dan Pangulu dari Desa Sihaporas untuk menyampaikan bahwa situasi lokasi kita anggap sebagai situasi status quo dan kita meminta seluruh pihak untuk bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun sementara di daerah konflik.
Menanggapi konflik yang terjadi di Desa Sihaporas, Direktur PT Toba Pulp Lestari menjelaskan pekerja dari PT TPL yang akan melakukan persiapan kegiatan pemanenan dan penanaman justru dihadang sejumlah orang hingga konflik terjadi. 5 pekerja juga mengalami luka berat. PT Toba Pulp Lestari merupakan pihak yang dirugikan akibat peristiwa tersebut, yang menimbulkan korban luka berat dari pihak perusahaan sejumlah 5 orang pekerja, terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, di mana 2 orang harus menjalani rawat inap di rumah sakit, serta kerugian aset perusahaan akibat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal tadi. Selain korban luka, peristiwa itu juga mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah, posko, sepeda motor, hingga mobil pickup yang dibakar. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Arma Indosinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Beberapa jam lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Apa saja isi pidato yang akan disampaikan Presiden? Kita bahas usai jeda di Kompas Petang.